Nah, ketemu lagi sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kedua ini kita akan membahas apa itu hukum penyelesaian sengketa yang akan kita pelajari ke depan. Jadi di sini kita ada proses secara teori itu ada untuk jalur penyelesaian hukum itu ada dua, ada litigasi dan non litigasi. Kalau litigasi itu adalah hukum acara. Hukum acara yang kita bahas pada sesi kemarin itu ada sesi sebelumnya. Jadi beracara di pengadilan. Nah, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri pada umumnya kasus-kasus perdata. Itu yang litigasi dan juga ada kasus pidana dan lain-lain. Nah, poin penting di sini adalah penyelesaian yang lain yaitu adalah non litigasi. Nah, non litigasi itu salah satunya ada mediasi, ada negosiasi. Nanti kita akan bahas kelanjutannya. Nah, kenapa perlu ini dipelajari di PK Perdata? Perdata ada juga sebelumnya itu perdata di BW atau perdata bisnis. Karena di sini kasus-kasus perdata itu sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa begitu? Karena diawali dengan hubungan hukum, biasanya itu dalam kasus perdata itu saling mengenal. Sebagai contoh, dalam hal perjanjian. Nah, kita dalam hal perjanjian itu kan biasanya para pihak itu saling kenal. Jadi jika ada masalah, itu sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan harapan jangan sampai sedikit-sedikit kasus perdata itu disampaikan atau diselesaikan harus melalui pengadilan, jangan. Itu kita hindari. Sehingga dalam kasus perdata itu kita sangat menginginkan sekali penyelesaiannya juga secara kekeluargaan. Itu harapan dari Mahkamah Agung tentunya sebagai jajaran yang sebagai payung ya, payung tempat di mana badan peradilan itu bermuara di Mahkamah Agung jika ada upaya hukum lain, kecuali itu hanya pada tingkat pertama setelah diterima para pihak, tidak perlu ada jalur hukum lain, jalur hukum banding di pengadilan tinggi atau kasasi, bahkan PK di Mahkamah Agung. Itu untuk sebagai pengantar. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini? Kenapa perlu? Nah, dalam kasus perdata penyelesaian sengketa itu sangat diharapkan melalui kekeluargaan. Sebagai contoh, kasus penyelesaian sengketa jual beli, misalnya jual beli tanah ya, yang umum yang terjadi dalam masyarakat. Nah, kalau harapan dari penyelesaian hukum itu sebaiknya diselesaikan di luar pengadilan. Bagaimana caranya? Dengan dibantu oleh para pihak lain atau pihak ketiga, contoh mediasi, ataupun melalui perundingan seperti negosiasi para pihak saja tanpa adanya ikut campur pihak ketiga. Nah, itu yang akan kita bahas, baik itu tekniknya, baik itu prosesnya, bagaimana dan apa manfaatnya, dan bagaimana prosedur atau administrasi dari penyelesaian sengketa. Nah, itu yang akan kita bahas dalam materi kedepannya. Baiklah, untuk sesi yang kedua ini semoga bisa dipahami. Persiapkan yang pertama, tadi sebelumnya sesi pertama sudah saya sampaikan. Jangan lupa perangkat handphone, tablet atau laptop, dan jangan lupa paket data. Nah, hal yang paling penting juga untuk perkuliahan, masing-masing mahasiswa itu harus punya buku referensi. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, dengan harapan tentunya adik-adik mahasiswa bisa belajar sendiri lebih optimal. Caranya dengan mempunyai buku referensi. Buku referensi itu ada dua, baik itu fisik maupun online. Soft copy maksudnya ya. Jadi Anda bisa beli soft copy-nya atau buku elektroniknya, e-book. Nah, nanti bisa dibaca, atau fisik yang bisa di print atau yang dijual di toko-toko buku. Itu berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa. Jadi masing-masing kita harus mempunyai buku referensi. Di samping itu juga harus mempunyai buku catatan tentunya untuk merangkum, membuat latihan, dan mereka bagaimana teknik penyelesaian atau membuat sketsa teknik penyelesaian sengketa yang akan kita pelajari ke depan, dan tentunya alat tulis. Dan jangan lupa disiapkan setiap kali pertemuan, sekalipun kita hanya bertatap muka melalui media di dunia maya, tapi kita aplikasikan di dunia nyata dengan merangkum di buku catatan. Baiklah, sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Minggu depan kita akan membahas tentang pengantar hukum penyelesaian sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih.